Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan keberkahan buat kita bersama. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai penerimaan siswa baru atau PPDB secara online yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk tahun pelajaran 2020-2021 masuk ke jenjang SMP. Yang ingin saya bagi terkait dengan hal itu yaitu tentunya bagaimana sih anak-anak bisa masuk, bisa mendaftar, tahapnya apa saja. Ya, sebelum ke situ kita harus membuka websitenya yaitu di ppdb.jakarta.go.id. Sekali lagi di ppdb.jakarta.go.id. Maka nanti akan keluar portal-portal yang ada yang sudah disiapkan. Jangan lupa setelah keluar portalnya kita lihat eh, pilihan sekolah. Karena kita mau masuk SMP maka kliklah SMP. Dan di sini ada ajuan akun. Ajuan akun itu kita harus membuat akun dulu yang kemarin dimulai dari tanggal 1 dari tanggal 11 Juni sampai 2 minggu ke depan. Kemudian setelah ajuan akun ini kita akan mendapatkan nomor token, nomor peserta, dan nomor token itu digunakan untuk pengajuan cetak akun sebagai salah satu cara untuk mengaktifkan atau aktivasi dari akun tersebut. Cetak akun, kemudian kita pilih jalur zonasi, kita pilih aktivasi, dan nanti kita ikutin arahannya aja ke situ. Tapi saya tidak akan membahas hal itu karena sebagian besar anak-anak saya sudah saya daftarkan dan sudah memiliki akun serta sudah aktif. Maka yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada tentang daftar jalur. Kok jalurnya banyak banget? Kemudian saya harus masuk ke jalur mana? Kebanyakan anak-anak bertanya seperti itu. Bahkan orang tuanya pun bingung harus memasuki jalur yang mana. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu jalur yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan PPDB online tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah untuk anak panti dan pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan. Ini pendaftaran, kita lihat jadwalnya, dimulai tanggal 15 dan 16 Juni. Jadi hari ini kebetulan tanggal 15, berarti hari ini sudah ada beberapa yang sudah mendaftarkan diri untuk masuk ke afirmasi, jalur afirmasi yang pertama. Kemudian jalur afirmasi yang tahap kedua ini tanggal 19. Ini dikhususkan pada anak yang memiliki kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus. Kemudian yang orang tuanya memiliki kartu pekerja Jakarta atau orang tuanya sebagai supir Jaklingko atau anak yang PTKS. Jadi untuk jadwal pelaksananya itu tanggal 19 sampai 22. Jadi tanggal 22 itu hari terakhir pendaftaran, sekaligus di sorenya pukul 17 itu pengumuman pendaftaran. Jika diterima di jalur afirmasi ini, maka tanggal 23 dan 24-nya kita harus lapor diri. Kemudian ada jalur inklusi. Jalur inklusi ini dikhususkan kepada mereka, anak-anak kita yang memiliki kelainan atau memiliki kebutuhan khusus baik mental maupun fisiknya. Dan ini kuotanya setiap rombel itu hanya dibutuhkan atau diterima 2 siswa. Jadi kalau misalkan satu sekolah itu membuka 10 rombel, berarti nanti jumlah inklusi yang diterima di sekolah tersebut yaitu 20 siswa. Jalur prestasi, prestasi juga ada dua, prestasi non akademik dan prestasi akademik dalam Jakarta.
Jadi prestasi non akademik itu seperti dapat juara dan lain sebagainya, mendapat piagam, piala dan seterusnya. Itu dimulai pada hari Senin 15 sampai 16 Juni, jadi hanya 2 hari untuk jalur prestasi non akademik. Udah beberapa anak tadi hari ini sudah mulai mendaftar dan masih melihat perkembangan posisinya. Ini jadwal-jadwalnya. Terus ada prestasi akademik dalam DKI. Ini pelaksanaannya nanti kalau nggak salah masih lama, tanggalnya 1 sampai tanggal 3 Juli. Kalau untuk yang jalur prestasi non akademik, jalur prestasi akademik dalam DKI itu nanti akan berbarengan dengan ini jalur prestasi akademik luar DKI itu dalam satu waktu. Ya, kita lanjut. Ini yang menjadi favorit kita, menjadi apa? Banyak anak-anak kita yang mendaftarkan di zonasi ya, di jalur zonasi ini. Zonasi itu berdasarkan domisili kartu keluarga. Baik, saya akan membahas lebih panjang mengenai zonasi, ini aturannya, ketentuannya. Ada 40% daya tampungnya dan setiap siswa bisa atau berhak memilih 3 sekolah. Mudah-mudahan dalam pemilihan 3 sekolah itu bisa di hari pertama, hari kedua, hari ketiga dengan masing-masing sekolah yang berbeda. Kemudian apa saja sih yang ada di dalam jalur zonasi ini untuk dilakukan seleksinya? Yang pertama adalah usia calon peserta didik. Lantas banyak yang bertanya, aku nilainya 90, tapi kenapa nggak bisa diterima di sini? Mungkin yang nilai 90 itu usianya baru 12 tahun. Tapi yang nilainya 70 itu usianya sudah 14 tahun. Maka yang diterima itu bukan yang nilai 90, tetapi yang diterima adalah yang usianya lebih tua daripada yang 12 tahun itu. Jadi di sini nggak ada kompetisi kognitif, hanya kompetisi usia. Lalu setelah itu adalah urutan pilihan sekolah. Jadi urutan pilihan sekolah mana yang akan dipilih itu kan waktu mendaftar. Jadi waktu mendaftar itu menentukan kita diterimanya di satu sekolah tersebut. Makanya untuk pendaftaran pada tahun ini jangan kita ntar aja lah. Kita lihat perkembangan dulu baru kita daftar. Nanti daftarnya di akhir-akhir aja. Itu nggak bisa. Ya, kalaupun mau seperti itu ya silakan, tapi ada resikonya bahwa ini sebenarnya waktu mendaftar itu masuk dalam kriteria seleksi. Jadwalnya itu sendiri kita bisa lihat tanggal 25, 6, 7 itu seleksi pendaftaran. Dan di tanggal 27-nya itu termasuk pengumuman. Jadi 3 hari itu sudah seleksi dan pengumuman. Jika anak-anak kita bisa masuk atau diterima di jalur zonasi ini, maka tanggal 29 sampai 30 itu kegiatannya adalah lapor diri. Di mana? Secara online lapor dirinya. Terus ini jadwalnya. Terus lokasinya ada di Jakarta Barat, Selatan, Utara, itu sesuai dengan lokasi terdekat dengan kartu keluarga kita. Alurnya udah jelas tadi ya, bahwa alurnya itu para pendaftaran membuat akun, kemudian eh, cetak akun, aktivasi dan lain sebagainya dan masuk ke pendaftaran. Pagu, pagu itu daya tampung sebenarnya. Kalau kita melihat pagunya itu misalnya saya pilih sekolah SMP Negeri 11. Nah, ini pagunya daya tampungnya itu 107 siswa. Tapi karena ini belum tanggal 25 Juni, maka di sebelum tanggal itu juga belum ada siswa yang masuk ke seluruh SMP di DKI. Maka perkembangannya pun hasil seleksinya dan statistikanya belum bisa dihitung dan belum bisa kita lihat. Misalkan kita pilih nih Jakarta Selatan. Ya, pilih Jakarta Selatan, nanti akan muncul nih SMP 11. Kalau anak kita sudah mendaftar dan salah satunya di SMP 11, Bapak Ibu tinggal klik ini saja, pagu, kemudian klik atau pilih SMP 11, kemudian kita lihat di sini, chat,
Maaf, belum bisa terlihat karena belum tanggal 25. Kalau sudah tanggal 25 itu akan kelihatan perkembangan anak kita. Ya, itu caranya. Terus ini, nah ini daftarnya. Pada tanggal 25 nanti kita harus login. Login itu klik ini, kemudian kita masukkan nomor peserta. Saya masukkan dulu nomor peserta sebagai contoh. Saya cari dulu namanya. Baik, saya masukkan namanya, nomornya. Nomor itu nomor ujian. Nomor ujian ada yang depannya 7, ada yang dihilangkan 7-nya, itu nggak masalah, kita bisa coba dua-duanya. Siapa yang bisa masuk nomor mana itu silahkan digunakan. Kemudian password, password itu sudah diberikan pada saat itu sama saya, sudah bikin passwordnya masing-masing anak. Jadi silahkan Bapak Ibu akses menggunakan passwordnya masing-masing. Saya masukkan passwordnya, kemudian kode keamanannya masukkan. Oke. Baik, saya membuka datanya Kaila Nadia Dikta. Di sini sudah jelas bahwa ini dashboard miliknya Kaila Nadia. Jadi ketika nanti tanggal 25, maka untuk mendaftar ke sekolah tujuan silahkan klik tombol pilih sekolah. Ini belum muncul ya. Ini di sini belum ada klik tombol pilih sekolah. Tapi nanti kalau tanggal 25 ada menu untuk pilih sekolah. Ini nanti pilihan sekolahnya itu bagaimana? Pilihan sekolahnya itu otomatis yang muncul dalam dashboard kita masing-masing anak itu adalah sekolah-sekolah yang terdekat dengan eh, zona kartu keluarga kita. Jadi nama-nama sekolah itu pastinya akan ngeling kepada eh, sekolah yang berada di lingkungan terdekat dengan kartu keluarga kita domisili ya. Jadi kemudian cetak, kemudian kita jangan lupa kita keluar kalau sudah mendaftar. Perkembangannya kita lihat di pagu tadi atau bisa jadi di seleksi ini. Hasil seleksi kita lihat perkembangan anak-anak. Jadi kita di rumah bisa memantau di mana posisi anak-anak kita, yaitu dengan menggunakan hasil seleksi dan statistik. Nah, kita klik aja nanti di sini. Jadi jangan jangan khawatir, Bapak Ibu bisa mengontrol anaknya, bisa memantau secara langsung melalui handphone yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ada prestasi akademik luar DKI, ini dikhususkan untuk anak-anak yang kakaknya atau keluarganya itu di luar DKI namun menginginkan sekolah di dalam DKI. Lalu apa aja yang menjadi seleksi di sini adalah, karena ini prestasi berarti kemampuan akademiknya, kemampuan kognitifnya yang tercantum di dalam rapot, nilai rapot lah ya. Selanjutnya adalah pindah tugas orang tua dan anak guru. Eh, Alurnya sama tapi saya nggak membahas ini. Dan tahap akhir itu adalah penyedia bangku kosong. Ketika sekolah itu kuotanya belum tercukupi, sekolah A misalnya masih kurang 3 anak dari 100, maka nanti sekolah A tersebut itu membuka pendaftaran terakhir, yaitu namanya tahap akhir, untuk memenuhi kuota 100 itu, yaitu kebutuhan siswa 3 siswa lagi. Anak tenaga kesehatan korban COVID-19 itu udah jelas ya, hanya itu saja. Jadi itulah rangkaian dari beberapa jalur yang harus diketahui bersama, bahwa kemana sih anak-anak kita masuk daftar melalui jalur yang mana. Kebanyakan adalah jalur zonasi. Ya, jalur zonasi ini saya tambahkan lagi, ketika di zonasi itu adalah pertarungannya usia, terus nanti kita kalah di usia, di umur, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengikuti prestasi. Nah, ini prestasi akademik dalam DKI. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli.
Jadi kalau nanti misalkan di zonasi itu kita gagal, meskipun dia memiliki nilai yang tinggi tapi gagal karena usia, maka anak-anak kita akan bertarung di zona, maaf, di jalur prestasi akademik dalam DKI 1 sampai 3 Juli. Untuk perkembangannya kita lihat di sini semuanya. Jadi eh, semua daftar menu sudah tersedia dengan lengkap. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.